Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dapat mendawamkan pengajian kita pada Rabu malam Kamis ini. Jadi kalau boleh saya beri judul kajian kita pada Rabu malam Kamis ini, mungkin bisa kita namakan Fiqhul Muqaranah. Fiqhul Muqaranah itu adalah fikih tentang perbedaan. Jadi memang nanti akan kita pelajari, yang akan kita kenal itu adalah berbagai macam perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab terkait dengan setiap segi amaliyah ibadah. Dan kita juga menggali sedikit tentang sebab-sebab di mana ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu terjadi. Jadi supaya membedakan antara pelajaran fikih kita yang kemarin, kalau fikih kita yang kemarin agak sedikit berorientasi kepada satu mazhab, di mana mazhab itulah yang kita yakini. Tapi kali ini kita sedikit memperluas jangkauan kepada mazhab-mazhab yang lain, sehingga kalau dalam kajian Islam ini bisa dikategorikan fiqhul muqaranah atau fikih tentang perbedaan pendapat. Baik, kemarin kita membahas tentang masalah bagaimana hukumnya. Sebenarnya itu ke belakang bagaimana hukumnya apa itu tentang membasuh tangan sebelum kita memulai wudu. Jadi misalnya berbagai macam pendapat gitu ya. Di antara pendapatnya adalah kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa hukum membasuh tangan sebelum wudu itu adalah dari hukumnya adalah sunnah wudu mutlak. Jadi mutlak itu hukumnya sunnah, jadi tidak wajib. Akan tetapi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dia membagi dua, apakah dia itu tidurnya siang atau malam. Bapak Ahmad baina naumil laili wan nahar. Jadi ada dua macam, dimana kalau tidurnya tidur malam maka hukum membasuh tangan itu wajib. Sementara jika tidurnya itu adalah siang maka hukumnya itu adalah sunnah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kedua-duanya dikategorikan sama tidur. Jadi mau tidur malam maupun tidur siang itu dikategorikan tidur. Nah, ikhtilafnya itu adalah ikhtilaf dalam kata-kata ba'da yabitu. Ba'da yabitu dalam tradisi bahasa Arab dikatakan tidurnya itu tidur malam. Tetapi ada yang menafsirkan bahwa tidur malam itu disebutkan hanya sebagai simbol daripada tidur. Karena orang tidur malam maupun tidur siang, kadang-kadang kita nggak menyadari tangan kita parkir di mana. Jadi yang namanya tangan kemana-mana itu bukan hanya jaminan tidur malam aja, kemudian tidur siang tidak. Nah, ini adalah ada 4 pendapat yang kira-kira seperti itulah hukumnya tentang membasuh tangan sebelum wudu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang dipermasalahkan bukan membasuh tangannya, tapi yang dipermasalahkan adalah tangan yang berakibat kepada kotornya air wudu kalau tangan itu tidak dicuci. Jadi sebenarnya ada juga yang mengkategorikan ini yang dibahas bukan tangannya, tangan nggak ngaruh, tapi yang dibahas adalah kesucian air karena terkena tangan yang diyakini masih kotor itu. Jadi babnya bab air sebenarnya tidak masuk ke dalam bab tangan. Nah itu sebenarnya kejadiannya adalah di dalam tradisi Arab zaman dulu, di mana orang berwudu itu pakai baskom. Jadi pada zaman dulu tidak ada yang namanya keran, yang namanya air mengalir seperti sekarang itu tidak ada.
Jadi yang ada itu pakai kendi, kemudian kadang-kadang mereka wudhu sendiri, dimasukkan ke dalam baskom, kemudian diambil sedikit-sedikit. Ada juga yang ditolong, jadi berdua gantian. Ya, satu dua pula itu dilakukan berdua sedikit demi sedikit. Jadi mereka sangat menghemat air. Jadi yang namanya air itu kalau misalnya buat muka itu sedikit sekali. Jadi yang namanya 3 kali itu sedikit sekali, nggak kayak kita sampai ngejebrak begitu ya. Malah kadang-kadang air sudah tumpah-tumpah, cepak begini. Jadi mereka sangat, makanya kalau misalnya kita sanggup wudhu dengan 1 liter air 20 itu, itulah wudhu yang ekonomis sebenarnya. Ya, jadi ini dikategorikan seperti ini karena ingat pada saat itu airnya adalah air yang digunakan dalam baskom. Nah, tapi kalau misalnya sekarang airnya air keran, maka menurut saya kita mengikuti kaidah Imam Syafi'i dengan Imam Malik cukup. Artinya itu adalah sunnah. Kalau kita meyakini tangan kita itu bersih. Kalau kita meyakini tangan kita itu bersih, hukumnya sunnah. Tapi kalau kita tahu bahwa tangan kita kotor, maka hukumnya juga menjadi wajib. Baik, sekarang kita melanjutkan kepada bab berikutnya, yaitu ikhtalafu para ulama fil madmadati wal istinsyaq fil wudu' ala thalathati aqwal. Kemudian sekarang setelah membasuh tangan, berikutnya adalah bab berkumur dengan memasukkan air ke dalam hidung. Maka di sana ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat ulama terkait dengan hukum berkumur dengan memasukkan air ke dalam hidung. Qaulun innahuma sunnatani fil wudu' wa huwa qaul Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah. Imam Malik dengan Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu adalah sunnah. Jadi sifatnya sunnah. Jadi baik Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah itu sifatnya sunnah. Wa qaulun innahuma fardun fihi wa bihi qala Ibnu Abi Laili wa jama'atun ashabi Dawud. Akan tetapi sebagian juga ada yang mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Yang mengatakan wajib adalah Ibnu Abi Laila wa jama'atun ashabi Dawud. Jadi sebagian daripada pengikut Dawud al-Zahiri. Wa qaulun inna, kemudian itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama adalah sunnah, pendapat yang kedua adalah dua-duanya wajib. Kemudian pendapat yang ketiga adalah innal istinsyaq fardun wal madmadah sunnah. Kemudian pendapat yang keempat adalah istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, hukumnya wajib. Akan tetapi berkumur itu hukumnya sunnah. Wa bihi qala Abu Thawr wa Abu Ubaidah wa jama'atun ahli dzahir. Nah, ini kelompoknya Abu Thawr wa Abu Ubaidah wa jama'atun ahli dzahir. Di sini tidak tidak disebut bagaimana pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau kita berpatokan kepada kaidah yang biasanya para ahli fikih mengatakan jumhur ulama. Jumhur itu artinya adalah kebanyakan ulama. Jadi sikap demokratisnya para ulama itu diambil yang paling banyak. Maka hukum daripada keduanya, baik itu berkumur maupun memasukkan air ke dalam hidung, itu adalah sunnah. Kalau mau kita berpatokan kepada hukum yang paling banyak, karena baik Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Abu Hanifah itu mengatakan sunnah. Nah, sekarang di mana letak titik yang menyebabkan mereka itu berbeda pendapat? Nah, jadi biasanya perbedaan pendapat itu ada dalam hadis, matan hadis, ada juga dalam pengertian bahasa. Wasababu ikhtilafin fi kauniha fardhan aw sunnatan ikhtilafu fi sunan al-waridah fi dzalik wa hiya ziyadatun taqtadi ma'arud ayatil wudu wa la taqtadi dzalika. Jadi yang menyebabkan ini sunnah atau wajib karena dalam ayat yang memerintahkan wudu, ayat Quran yang memerintahkan wudu tidak disebutkan ini. Jadi kalau misalnya hadis yang melengkapi sebuah ayat, maka dikatakan tidak wajib hukumnya. Ini kalau menurut kaidah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi
karena tidak disebutkan dalam ayat wudu. Karena dalam ayat wudu kan diterangkannya tidak berkumur dengan memasukkan air ke dalam hidung, itu tidak. Tapi dalam hadis Rasulullah ketika berwudu beliau melakukan seperti itu. Nah, jadi ikhtilaf ulama itu melihat penambahan yang dilakukan oleh Rasulullah yang tidak dituliskan dalam Al-Quran itu. Sebagian ada yang mengatakan itu adalah sunnah, sebagian ada yang mengatakan tetap wajib walaupun tidak ditulis di dalam bagian daripada ayat Al-Quran. Paman rokakan hadis zaidah in hamalat al-wujub iqtadut mu'aradatul ayat. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa penambahan dalam hadis ini yang tidak ditulis di dalam ayat Al-Quran sebagai pelengkap, dalam arti kata pelengkapi kewajiban, maka masuk dalam kategori wajib. Akan tetapi kalau misalnya sunnah Rasulullah yang dilakukan seperti ini dikategorikan hanya sebagai tambahan, maka itu dikategorikan masuk dalam kategori sunnah. Jadi beberapa ulama memiliki kaidah-kaidah tersendiri terkait dengan masalah ini. Wadhalika anna al-madhhab mutlaq min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam lam tanqul min amrihi wa amal istinsyaq faman amama min amrihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa madhhab? Kenapa yang namanya berkumur itu dikategorikan sunnah? Karena berkumur itu diambil dari hadis yang bukan perintah qauli, yang bukan perintah lisan Rasulullah. Yang namanya madhhab itu atau yang namanya berkumur itu merupakan hadis fi'li. Jadi Rasulullah mencontohkan. Nah, itulah kenapa ada dalam pendapat berikutnya bahwa madhhab itu sunnah. Tapi istinsyaq itu adalah wajib. Kenapa? Kalau istinsyaq ada perintahnya. Rasulullah sempat memerintahkan di dalam hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma yanzur wa min istajmara falyutir. Apabila ada di antara kalian mau berwudu, maka ambillah air, kemudian masukkanlah ke dalam hidungnya, kemudian semprotkan kembali. Wa man istajmara falyutir. Dan disarankan untuk melakukannya dengan ganjil, maka lakukanlah 3 kali. Nah, itulah kenapa ada yang dalam berkumur dengan memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya berbeda. Walaupun tidak ada di dalam ayat perintah wudu, tetapi karena istinsyaq ini ada perintah kaulinya, Rasulullah mengatakan lakukan itu, maka dikatakan wajib. Sementara madhhab itu dikategorikan sunnah karena tidak ada perintahnya. Ini merupakan tindakan langsung dari Rasulullah. Itulah. Kemudian ada juga yang mengambil pendapat bahwa entah diperintahkan sama Rasulullah atau tidak diperintahkan, hanya dicontohkan, tetap itu juga merupakan wajib. Itulah kira-kira yang terkait dengan masalah berkumur dengan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, sekarang saya ingin mengecek Pak Sigit kalau wudu mendedikasikan waktunya untuk berkumur dan ini hidung atau tidak? Saya membedakan antara ya, artinya apakah selalu membiasakan? Iya, dari mulai saya kaku. Oke, selalu begitu. Nah, keyakinan pasti itu adalah sunnah atau wajib? Saya baru dengar hari ini. Ya, Mesra. Tapi saya mengikuti guru-guru saya sebelum saya. Baik. Paling tidak, itulah hikmahnya kita mempelajari fikih muqaranah. Ya. Jadi banyak kita melakukan amaliyah yang tidak tahu hukumnya, ternyata memang ada hukumnya. Nah, itu tergantung Pak Sigit meyakininya. Pak Sigit boleh meyakini itu wajib, dan boleh meyakini itu sunnah, dan boleh meyakini istinsyaq itu wajib, sementara madhhab berkumur itu sunnah. Itulah yang namanya fikih muqaranah, itu membuat kita semakin arif. Untuk itu gimana? Berkumur dengan memasukkan airnya itu bagaimana caranya? Dihisap. Jadi sebaiknya bukan, kan ada yang cuma ini kupil doang, ya, korek kupil. Tapi
yang namanya istinsya itu adalah menyedot air, kemudian menyeringkan lagi. Memang lumayan tanggung itu sampai kepala. Baik, sekarang antum gimana kalau itu? Nah, sekarang yang antum yakini madmadah dengan istinsya itu wajib atau sunnah? Hah? Sunnah. Ada yang meyakininya sebagai wajib tidak? Saya poinnya ada. Ya. Meyakini wajib, tidak masalah. Berarti Bapak pengikut Dawud Az-Zahiri. Ya. Bapak meyakini bahwa walaupun tidak ditulis dalam Al-Quran, tetapi disunahkan sama Rasulullah, walaupun untuk istinsya itu adalah perintah, sementara madmadah itu merupakan perbuatan. Nah, ini berarti Bapak melakukan wudu yang ihtiyati, artinya wudu yang sangat hati-hati. Jadi walaupun tidak diperintahkan dalam Al-Quran, tapi kalau Rasulullah juga melakukan, artinya itu bagian daripada perintah. Tapi kalau yang namanya Imam Syafi'i, Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah dalam hal ini, mereka meyakininya adalah sunnah. Jadi di sini saya tegaskan, bagi kita yang selama ini selalu berkumur, kemudian membasuh hidung dan meyakininya adalah wajib, maka kita termasuk dalam pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa sunnahnya Rasulullah yang melakukan ini termasuk kategori perintah wajib. Akan tetapi kalau kita meyakininya itu adalah sunnah, maka tidak masalah, karena 3 mazhab jumhur ulama mengatakan ini adalah sunnah. Kalau saya tergantung. Kalau untuk wudu pada saat subuh, saya mengkategorikan dua-duanya wajib. Kalau untuk subuh, saya mengkategorikan wajib. Karena habis tidur, Pak, yang namanya mulut itu kalau nggak dikumurin itu bau naga, gitu ya. Tapi begini, kenapa dalam fikih muqarrarah itu sifatnya sangat demokratis, sifatnya itu sangat lentur. Kita boleh memilih dengan apa yang diyakini sejauh memang masih ada dalam koridor 4 mazhab. Makanya yang namanya kalau kita mengklaim sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya kita ini tidak keluar daripada koridor 4 mazhab ini. Dan kebanyakan semua hukum itu perbedaan pasti di antara mereka berempat saja. Ya, kadang-kadang mereka bersilang pendapat dalam satu poin, tetapi mereka juga bersatu pendapat dalam poin-poin yang lain. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengatakan bahwa yang namanya syariat Islam itu adalah adabul hajj, tidak boleh membebani itu. Ya, jadi seperti misalnya katakanlah kebetulan air yang mau kita pakai wudhu itu sedikit, gitu ya. Sehingga kalau kita gunakan untuk kumur dengan basuh hidung yang sifatnya sunnah, ini nanti akan habis. Yang sifatnya wajib nggak tercover. Maka ya di situ kita bisa, bukan switch keyakinan, karena kondisinya, ya karena kondisi kita boleh merubah keyakinan wudhu kita dari yang tadinya berkumur dengan membasuh hidung itu wajib menjadi sunnah. Artinya tidak perlu kita lakukan karena airnya kurang. Malah ketika airnya, misalnya contohnya begini Bu, contoh kita di padang pasir, ya, atau bukan di padang pasir lah, kita lagi tengah hutan, kita cuma bawa air segelas, kita ini nggak kuat ini. Kalau nggak minum kita pasti pingsan. Maka yang didahulukan adalah minum. Air itu sebaiknya untuk minum. Untuk sholat kita boleh tayamum. Kalau misalnya kita bela-belain wudhu, kemudian habis wudhu sholat kita dead, gitu ya. Artinya Islam itu sangat mengerti, sangat situasional, ya. Jadi yang namanya derajat prioritas itu dalam Islam itu sangat dilihat. Seperti yang namanya air, kalau untuk minum maka diprioritaskan untuk minum. Kemudian yang berikutnya adalah ya, sebelumnya saya masih ragu nih. Tadi mengenai batasan volume satu bola itu berapa besar? gimana? Batasan volume satu bola itu berapa liter? Kan bah kita rata-rata kecil ya. Ya. Di PSD rata kecil. Ya. Kecuali kalau pakai keran. Ya.
sekarang kadang-kadang itu batas nih. Air lagi jalan nih. Itu pas juga di batas. Saya mau memastikan sebenarnya batasan satu gula itu berapa liter tetap normal? Satu pula itu ada yang mengatakan setengah liter. Jadi 2 pula itu 1 liter Pak. Ya, jadi yang namanya 2 pula itu 1 liter aqua. Ya. Saya salah persepsi. Saya itu 80 liter tadi. Oh enggak. Oh salah total. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang namanya 2 pula itu 1 liter aqua Pak. Iya. Ini bukan satu gentong gitu. Iya. Sehingga kalau saya berpikiran sebenarnya kita perlu latihan Pak. Nanti kita perlu latihan. Sebenarnya ini sebuah pendidikan hidup sederhana. Bagaimana caranya kita ini bisa berwudu dengan air 1 liter? Orang Arab bisa, Rasulullah dan para sahabat bisa kok. Pas yang namanya mandi junub itu dengan 5 liter Pak. Sedemikian. Itu jatahnya dulu para sahabat kalau mandi junub itu segitu. Nah, yang jadi persoalan ini yang mohon maaf saya akhirnya buka rahasia sedikit. Istri saya kalau mandi junub itu ya harus kayak mandi biasa, pakai sabun, pakai sampo, pakai gitu kan. Saya bilang mandi junub itu nggak harus seperti mandi biasa, karena mandi junub itu sifatnya adalah ibadah. Ya, yang penting air dari atas dibasuh 3 kali, kemudian bagian kanan, bagian kiri. Nggak perlu kemudian harus pakai sabun, pakai sampo, sikat gigi, kemudian kayak mandi biasa, tidak. Jadi mohon maaf kalau saya mandi junub itu cepat sekali, karena bagi saya mandi junub itu hanya untuk sebagai syarat untuk ibadah, karena mandinya itu mandi ibadah. Nggak pakai sabun Pak. Artinya mandi karena mandinya itu seperti wudu, bukan mandi untuk menghilangkan najis, tapi mandi karena hadas. Sama dengan ketika Bapak kentut kemudian wudu, ya. Artinya apa? Wudu kita itu bukan menghilangkan hadas, menghilangkan najis, tapi menghilangkan hadas. Nah, jadi yang namanya mandi junub itu tidak seperti mandi biasa. Saya kalau misalnya, mohon maaf ini, kalau misalnya si Ustaz Fahmi Adan, saya baru mandi junub, itu nggak masalah, keburu itu. Saya cuma seret, kemudian udah selesai saya wudu. Asal jangan lupa diawali dengan wudu dulu, kemudian basuh kepala 3 kali, kemudian badan bagian kanan, kemudian bagian kiri 3 kali, selesai. Udah adukan, wudu lagi untuk wudu sholat. Kalau tadi wudu sebelum mandi junub, kemudian wudu untuk sholat, selesai. Tapi kalau mandinya itu misalkan sebelum mandi biasa, Tidak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Cuman yang jadi persoalan banyak orang yang memberatkan mandi junub sampai seberat mandi biasa, sampai dia memilih untuk nggak subuh berjamaah. Ya, sebenarnya karena mandinya lama kan. Kebanyakan kita kebiasaan bangun kan pas azan, atau misalnya 5 menit sebelum azan. Kalau kita bangunnya pas azan, kemudian rumah kita dekat, seperti rumah saya dengan Baitul Mutakin dekat, kemudian saya berwudu, itu masih sempat sholat sunat qobliyah. Ya, kalau misalnya saya pas adzan wudu kemudian berangkat, saya masih sempat sunat tahiyatul masjid dan qobliyah 2 kali. Tapi kalau misalnya saya keluar rumahnya setelah selesai adzan, saya kebagian sunah qobliyah saja. Tapi kalau saya pas adzan saya mandi junub seperti biasa, kemudian wudu, masih sempat juga sunah qobliyah. Tapi kalau kita mandi seperti biasa, bujuk-bujuk ya udah nggak sholat. Ya, jadi, terus karena saya membedakan, ketika saya mandi junub, saya tidak mengkategorikan saya sudah mandi pagi. Ketika saya harus berangkat kerja pagi, ya saya mandi biasa, mandi kerja. Itu benar-benar mandi membersihkan badan dari najis, gitu ya. Pakai sabun, pakai sampo, pakai apa, seperti itu. Nah, sehingga ini kita harus mengkategorikan bahwa yang namanya mandi junub. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ini Pak Nur Hayim juga pernah menerangkan, boleh nggak dicicil? Ini kadang-kadang kita males ya. Kita boleh nyicil. Misalnya Pak, ini mohon maaf, habis setelah selesai kita melakukan ritual itu, gitu ya, kita basuh
basuh pala dulu. Nggak apa-apa, basuh pala dulu. Karena yang paling males, Bu, yang paling males itu keramasnya. Pagi-pagi itu kan masih basah, apa-apa juga, apalagi ibu yang rambutnya panjang. Maka habis tempur, kita boleh pala dulu aja dibasahin, ya. Kemudian setelah itu tidur lagi, baru nanti bangun tidur tinggal badan. Kalau tinggal badan doang kan nggak apa-apa. Itu boleh, tidak masalah, dicicil. Ya. Tapi biasanya kalau habis seger badan, pala dibasahin suka pengen nambah lagi. Nggak kelar-kelar. Ya. Cuma ya. Ya. Oh tidak, sperma itu tidak najis. Ya. Rasulullah itu dalam beberapa riwayat sperma Rasulullah itu sering nempel di bajunya dan Aisyah itu membersihkannya ketika kering, gitu ya. Artinya sperma bukan hal yang najis, tidak seperti darah. Ya, ibu ada pertanyaan? Ya. Ya, sudah. Nggak apa-apa. Sebaiknya butuh, gitu ya. Oke, ini bang, saya sebenarnya agak melenceng. Ini cuma karena kebetulan. Nah sekarang persoalannya begini. Kenapa dikategorikan yang namanya mandi itu, yang namanya mandi wajib itu dikategorikan sama dengan ibadah mahdhah? Artinya bukan ibadah ma'qulatil makna. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah ghairu ma'qulatil makna, ibadah yang maknanya susah dicerna. Karena yang namanya mandi junub, Pak, itu boleh diganti juga dengan tayamum. Ada yang baru dengar? Nah, ada yang baru dengar? Berarti baru dengar kan? Janda pernah dengar? Jadi sekarang saya pertegas, Bapak baru dengar? Pernah dengar. Jadi yang namanya mandi wajib, Pak, itu boleh diganti dengan tayamum. Kalau misalnya kebetulan tiba-tiba pas kita bangun tidur meriang, iya kan? Mau apa namanya? Mau nyalain kompor gas, mau bikin air hangat, gasnya habis, ya. Mau nungguin siap, Pak Suek belum buka, tukang gas depan rumah saya, kan repot. Nah, maka boleh tayamum kalau memang kita kepentok kerjaan. Nah, artinya begini, yang kotor itu di mana, Pak? Ya, bagian yang kotor itu di mana? Kok kenapa kita tayamum? Tayamum itu adalah untuk menggantikan baik itu wudhu maupun mandi junub. Yang kotor bagian yang mana? Tapi kenapa bisa diganti dengan tayamum seperti tayamum yang menggantikan wudhu? Itulah kenapa para ulama menafsirkan bahwa yang namanya mandi besar itu termasuk ibadah mahdhah, bukan ibadah ma'qulatil makna dalam pengertian seperti kita membersihkan badan dari najis-najis, anjing dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa yang namanya mandi junub itu mandi seolah-olah kita ini najis. Enggak, ya. Itu adalah tidak lain dan tidak bukan seperti wudu. Kaidahnya itu adalah al-ma'u bil ma'i. Karena yang kita keluarkan itu adalah air, maka membasuhnya pun dengan air. Dan kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan masalah berumur dan istimsyak sudah jelas ya. Kalau masalah rabi'ah kita bikin mahal. Yang berikutnya adalah tentang masalah batasan tempat, batasan wilayah yang harus dibasuh. Ya. Ittafaqal ulama ala anna ghusl wajib bil jumlah min faraidil wudu bi qouli ta'ala fagsilu wujuhakum. Jadi semua ulama berpendapat bahwa yang namanya membasuh muka itu hukumnya wajib sesuai dengan ayat yang dikatakan tadi fagsilu wujuhakum. Basuhlah atau cucilah muka-muka kalian dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wa khalaqu minhu fi thalathati mawadhi. Tetapi para ulama di sini berbeda pendapat dalam 3 hal. Artinya ada 3 perbedaan pendapat ulama tentang masalah batasan muka. Yuqasil bayat alladhi bainal adzan wal adzan, yaitu apakah termasuk juga ini nih, antara di sini kan ada batasan putih nih. Apakah ini termasuk ini nih, ya?
Ini apakah ini termasuk bagian muka atau tidak? Ini bagian sini. Ya. Wabiyos lima insan adalah minal lihya. Kemudian ada juga apakah jenggot ini termasuk bagian daripada muka juga? Bitahlil lihya wal masyhur min madhhabin min madhhab Malik annahu la yasal bayan alladhi baina al-'adra wal 'adri min al-wajhi wa qad qila bil madhhab bil farq bain al-amri al-mukhtalif wa yakunu bil madhhab fi dhalika tanazzu aqwal. Akan tetapi madhab Imam Malik mengatakan bahwa yang namanya wajah itu adalah ya cuma wajah itu kan bagian muka. Pas ini. Jadi yang namanya ini tidak termasuk dalam muka. Wajah itu kan muka. Jadi muka itu adalah bagian yang tampil di muka. Sementara ini adalah bagian samping. Jadi kalau menurut Imam Malik, di kaidah bahasa Pak. Jadi dikatakan wajah itu adalah yang tampil ke muka. Jadi yang bagian samping di sini kalau kata Imam Malik itu bukan. Jadi kalau kita di Mekah, kemudian kita melihat ada orang butuh cuma begini doang, ya jangan kaget. Karena mereka berpatokan bahwa yang namanya wajah itu ya wajah. Yang namanya ini bukan. Ini tidak termasuk dari bagian wajah. Wajah itu yang kelihatan pas di depan. Ya. Jadi kalau yang namanya bagian muka mobil, maka yang namanya kaca, kemudian kap mesin, bagian depan itu wajah. Nah, bagian samping bumper itu tidak termasuk muka. Nah, ini kalau dalam anatomi mobil ini kan termasuk bumper samping kan. Ya. Paling tidak ini bagian bumper depan Pak, bukan bumper apa spakbor. Ya. Ini bagian spakbor roda di kanan kirinya ini. Maka kalau kita berpatokan kepada kaidah bahasa Arab yang namanya wajhun itu adalah bagian muka. Nah sekarang ini masjid, wajah masjid itu mana? Maka wajah masjid itu adalah yang bagian ke depan. Maka bagian samping, walaupun hanya 1-2 meter itu tidak termasuk dalam muka masjid. Maka Imam Malik berpatokan kepada kaidah bahasa Arab yang namanya wajhun itu adalah yang menghadap ke muka. Maka bagian ini tidak termasuk dalam wajah. Akan tetapi kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, nah kita lihat tadi, Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i bersepakat. Ya, tadi kita lihat Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i bersepakat bahwa yang namanya berkumur dengan memasukkan air ke dalam hidung itu adalah sunnah. Kompak itu tidak. Tapi dalam urusan membasuh wajah nggak kompak. Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah masih kompak. Ini adalah wajah, tapi Imam Malik tidak. Ini bukan wajah. Nah, di sini dinamika fikih itu seperti itu, ya. Jadi kenapa dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita ini wajib untuk mengikuti keempat mazhab? Karena apa? Mereka itu sering bersilang pendapat seperti ini. Ini saya menggambarkan seperti ini bukan untuk membuat kita bingung, ya. Justru untuk membuat kita makin arif bahwa dalam hal istinsyaq dalam hal basuh berkumur dengan membasuh hidung, 3 mazhab ini mereka dalam satu kata. Tapi dalam urusan membasuh wajah, Imam Malik dengan Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah dalam satu pandangan bahwa yang namanya wajah itu ya ini termasuk sampai ke batas kuping, ya. Tapi Imam Malik mengatakan tidak, cukup bagian depan saja. Nah itu suka-suka mereka. Mereka ini bukan orang bodoh Pak, tapi mereka menafsirkan dari sudut pandang bahasa, dari sudut pandang tradisi dan lain sebagainya. Nah, kenapa Imam Malik sampai mengatakan bahwa yang namanya wajah itu ya ini, bukan ini? Karena mungkin beliau ini kan tinggalnya di Madinah sepanjang hidupnya, ya, tidak pernah keluar kota Madinah. Jadi dia hanya mengenal satu terminologi bahasa Arab yang namanya muka itu ini. Sementara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, dia boleh dibilang orang yang tidak tinggal di Mekah, orang yang tidak tinggal di Hejaz, dia orang yang biasa berkelana. Dia mengenal berbagai macam terminologi orang ketika mengatakan wajah. Nah sekarang saya nanya antum, wajah yang kategori antum sampai di mana? Sampai sini. Antum mengatakan
sampai sini. Bapak dan Ibu kalau wudu sampai di sini, sampai batas ini. Nah, berarti ya saya tegasin lagi bahwa kalau kita berwudu dengan meyakini bahwa wajah itu adalah batasannya sampai kuping, berarti kita meyakini paham wajah seperti pahamnya Imam Abu Hanifah dengan pahamnya Imam Syafi'i bahwa yang namanya wajah itu sampai semua. Ini adalah wajah. Karena apa? Masih kelihatan. Walaupun ini di samping, tapi dari depan masih kelihatan. Tapi persoalannya begini, kalau kita ini dituntut sebuah kearifan. Kalau kita melihat orang berwudu kelihatannya kecepak-kecepak cuma mukanya doang, jangan marah, jangan sewot, terus jangan langsung menjudge. Karena apa? Masih ada imam madhab yang berkeyakinan seperti itu, yaitu Imam Malik. Akan tetapi untuk urusan jenggot, Fahna Malik ila wujubi imrolihil ma, ulam wujibu Abu Hanifah wala Syafi'i fi ahadil qawli. Akan tetapi kalau Imam Malik, nah ini bedanya begini. Kalau Imam Malik, yang namanya muka itu tidak termasuk bagian samping yang dekat dengan hidung. Tapi kalau yang namanya jenggot itu wajib dibasuh. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i yang namanya muka itu sampai ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau yang namanya jenggot tidak. Yang namanya jenggot tidak termasuk dalam. Nanti kalau wudu begini, nah dibasahin ya. Nah, tapi sampai ke sini. Nah, berarti dia melakukan mix madhab. Nah, enggak, saya pertegas saja. Berarti kalau misalnya antum yang punya jenggot, wudunya sampai ke sini, kemudian jenggotnya juga di sini, dibasahin, dia melakukan mix madhab. Dia mencampurkan antara madhab, tapi semuanya baik. Dia mencampurkan antara madhab Imam Syafi'i yang mengkategorikan wajah itu sampai ke batas kuping. Akan tetapi urusan jenggot dia mengikuti madhab Imam Malik bahwa jenggot itu wajib diusap. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, itu boleh diusap, boleh tidak. Jadi kalau misalnya Imam Syafi'i, jadi kalau kita melihat ada orang jenggotan, kemudian berwudu tapi dia nggak ini, jangan sewot juga. Oh, berarti ini madhabnya Imam Syafi'i yang tidak mewajibkan jenggot itu harus dibasuh sampai ini. Nah, untuk melakukan itu kenapa? Ya karena diajari sama gurunya begitu, ya kan? Cuma gurunya mungkin tidak mendetailkan. Ya, bahwa ya logika aja, tapi begini. Nah, saya kan kadang-kadang kalau suka berhadapan dengan teman-teman dari salaf itu kan seperti itu. Kalau kita beribadah kita harus tahu ilmunya. Nah, yang jadi persoalan adalah kita repot, Pak. Kalau misalnya kita harus tahu ilmunya itu sejauh mana? Ini saya sering berdebat dengan teman-teman dari kalangan salaf. Diterima atau tidaknya ibadah seseorang ditentukan oleh ilmu. Dan itu ilmu yang sejauh apa? Nah, seperti tadi, misalnya Pak Sigit berkumur dengan istinsyaq. Setiap guru melakukan seperti itu. Ketika saya tanya, keyakinannya sunnah atau wajib? Dia juga tidak tahu. Mengikuti madhab siapa? Dia tidak tahu. Tapi gurunya mengajarkan seperti itu, dari kecil seperti itu. Apa selama ini Pak Sigit gurunya ditolak sama Allah karena tidak tahu ilmunya? Kan repot. Ya, antum tadi wudu seperti itu kata siapa? Gurunya nyuruh seperti itu. Gurunya berdasarkan dalil apa? Gitu kan? Kan baru tahu sekarang ilmunya. Oh, bahwa yang namanya batasan wajah itu menurut Imam Syafi'i sampai di sini. Tapi kalau menurut Imam Malik sampai di sini doang. Oh, yang namanya ngulas jenggot kalau menurut Imam Syafi'i sifatnya sunnah. Kalau menurut Imam Malik sifatnya wajib. Itu bagian daripada wajah. Oh, baru tahu ilmunya sekarang, ya kan? Nah, artinya baru punya keyakinan sekarang. Apa karena baru tahu keyakinan sekarang kemudian amal ibadahnya baru diterima mulai dari sekarang nanti waktu wudu isya? Kan tidak begitu. Ya, repot kalau misalnya kita ditanya ibadah harus tahu ilmunya, repot. Sekarang saya tanya, coba antum beri saya dalil tentang diperintahkannya puasa. Sebutin.
Nggak apa. Nggak apa. Apa dia tidak tahu dalilnya puasa kemudian puasanya menjadi tertolak pahalanya? Nah itu ya. Jadi jangan mudah terjebak dengan asumsi-asumsi mereka yang akhirnya untuk memarginalkan kita karena kita seolah-olah dikatakan tidak tahu hukum-hukumnya, kemudian dikatakan bahwa ibadah kita selama ini tertolak. Nah sekarang balikan saja kepada mereka. Anda berzakat, coba tolong sebutkan ayatnya zakat. Ketika dia gelagapan, tidak bisa menyebutkan ayatnya zakat. Oh ada di surat ini. Coba bacakan, coba sampaikan. Kalau dia nggak hafal, nah berarti zakat Anda selama itu nggak tertolak karena Anda nggak tahu dalilnya. Nah, ketika orang hafal dalil, apakah hanya hafal matan bahasa Arabnya, atau harus tahu artinya juga? Oh harus tahu artinya, oke. Seandainya tahu artinya dalam Al-Quran, apa dia harus paham juga tafsirnya? Tafsirnya siapa yang harus dia yakini? Kalau misalnya itu dari hadis, coba sebutkan sanad hadisnya dari mulai yang pertama sampai yang terakhir kepada para sahabat. Apa yang dikatakan ilmu ibadah itu harus seperti itu. Nah, makanya dalam tingkatan ibadah di sana ada yang namanya mujtahid, ada yang namanya muqallid. Kita ini termasuk muqallid, Pak. Kita ini termasuk orang-orang yang taklid. Makanya kalau saya berunut kepada pelajaran kita yang kemarin tentang pembukaan pelajaran tentang syariah, bahwa dari mulai abad ke-5 Hijriah, sejak kejatuhan Baghdad, sejak keruntuhan ilmu-ilmu agama Islam, dari mulai saat itulah sebenarnya yang ada itu taklid sampai sekarang. Tidak ada ijtihad baru. Yang ada itu cuman Ikut. Mengembangkan madhab yang sudah ada. Seperti madhab Imam Syafi'i. Kalau kita lihat madhab Imam Syafi'i itu kan sangat situasional. Makanya Imam Syafi'i punya dua kitab yang namanya Al-Qaulul Qadim, Al-Qaulul Jadid. Al-Qaulul Qadim itu ketika beliau masih tinggal di Baghdad. Al-Qaulul Jadid ketika beliau hijrah ke Mesir. Makanya Imam Syafi'i wafatnya di Mesir, dikuburkan di Mesir. Artinya madhab-madhab yang dia keluarkan, fatwa-fatwa yang dia keluarkan ketika di Mesir dengan ketika di Baghdad berbeda. Situasinya berbeda. Nah, spirit itulah yang menyebabkan para ulama berani berijtihad. Artinya apa? Tidak ada ijtihad yang baru lagi setelah itu. Yang ada itu kita cuma mengembangkan metode ijtihad yang berdasarkan satu madhab. Jadi hanya varian-varian saja. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa orang-orang yang selama ini memahami ayat secara tekstual kemudian dia tidak melakukan ijtihad. Jangan dianggap bahwa orang-orang Salafi, Wahabi itu tidak melakukan ijtihad. Mereka juga melakukan ijtihad. Kalau enggak, Pak, dari mana mereka menyediakan kambing selama satu musim haji itu sampai 5 juta? Dari mana? Siapa yang mau nyembelih? Apalagi disunatkan yang menyembelihnya itu adalah orang yang melaksanakan ibadah haji. Bagaimana mungkin orang yang melaksanakan ibadah haji yang jumlahnya 3,5 juta orang atau separuhnya laki-laki, 2 juta orang laki-laki harus nyembelih sendiri? Itu sesuai dengan sunat Rasul kan begitu. Kalau situ benar-benar nyunah, sebaiknya kalau haji dia bawa kambing sendiri dari Indonesia, motong sendiri di sana. Tapi kok kenapa beli kupon? Itu kan? Kenapa dia beli kupon? Melihat kambingnya juga enggak, apalagi motongnya. Nah, jadi sebenarnya hal seperti itu mudah sekali untuk kita dialektikan dengan mereka dalam urusan ibadah. Nah, makanya pentingnya kita belajar fikih muqaranah itu seperti ini, Pak. Tujuannya bukan kita membuat bingung, tidak, tapi membuat kita arif ketika melihat orang berbeda tata cara ibadahnya dengan kita. Itu saja target kita sebenarnya. Ya. Allahumma kita lanjutkan lagi dengan waktu itu dimulai pada insyaallah.